Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Dahlan Batubara dari kelas Pendidikan Fisika D 2020 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memaparkan tentang materi prinsip pengembangan kurikulum, di mana saya memaparkan 5 subbab materi, yaitu definisi pengembangan kurikulum, kedua prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri, ketiga tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum, keempat sumber pengembangan kurikulum, dan kelima bentuk pengembangan kurikulum. Pada pengertian prinsip pengembangan kurikulum terdapat dua pengertian secara gramatikal dan secara umum. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum secara gramatikal yaitu prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian prinsip yang menunjukkan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dan harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan serta pada situasi kondisi yang lebih efektif dan efisien. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum secara umum yaitu prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu hal yang mengenai berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal terkait pengembangan kurikulum, terutama pada fase perencanaan kurikulum. Prinsip pokok pengembangan kurikulum terbagi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus, di mana prinsip umum biasanya digunakan pada setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Prinsip khusus biasanya berhubungan dengan prinsip yang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu dan pada situasi tertentu saja, dan biasanya digunakan pada saat pengembangan kurikulum yang secara khusus atau tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis prinsip umum, yaitu prinsip relevansi, memiliki komponen kurikulum secara bentuk dan fleksibel. Prinsip fleksibilitas menghasilkan pengembangan kurikulum bersifat luas, bentuk, dan fleksibel. Ya, prinsip kontinuitas kesinambungan kurikulum secara vertikal dan horizontal. Keempat, prinsip efisiensi, yaitu pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, sumber lain secara optimal. Dan terakhir, prinsip efektivitas. Pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir. Di sini ada prinsip-prinsip khusus yang dimana pertama, prinsip yang berkenaan dengan isi kependidikan, kedua, prinsip berkenaan dengan media dan alat bantu pembelajaran, ketiga, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, keempat, prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran, dan kelima, prinsip yang berkenaan dengan evaluasi. Pengembangan kurikulum. Tipe pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan, validity, dan ketepatan reliability prinsip yang digunakan. Terdapat tiga tipe pengembangan kurikulum, yaitu anggapan kebenaran utuh, anggapan kebenaran parsial, dan anggapan hipotesis. Sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu data empiris, yaitu data ditemukan atau disimpulkan pada sebuah eksperimen atau penelitian. Kedua, data eksperimen, data yang digunakan untuk mengetahui akibat ditimbang suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Dan ketiga, cerita atau legenda yang hidup dalam masyarakat atau folklore of kurikulum, di mana digunakan sebagai bukti efektif dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan kompleks. Bentuk-bentuk pengembangan kurikulum. Bentuk pengembangan kurikulum yang unggul dalam membuat sebuah konsep, langkah-langkah perencanaan, menggunakan perencanaan kurikulum atau penerapan, dan menilai hasil kurikulum atau evaluasi. Dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pengembangan dasar mata pembelajaran dan pengembangan dasar sistem atau sistem based development. Pengembangan atas dasar sistem atau sistem based development berawal dari pengembangan atas dasar sistem based development, yaitu berawal dari pemahaman organisasional sistem pendidikan, kemudian bertitik tolak pada penalaran kurikulum, dilanjut merefleksikan dan merumuskan tujuan umum, kemudian kesamaan bobot antara effective learning dan cognitive learning, kemudian menekan frame factor atau organisasional, dilanjut bergantung pada reorientasi sikap guru tradisional, kemudian
Kemudian berkaitan tujuan, dukungan, dan nasihat guru. Dan terakhir, bertitik tolak pada pertimbangan politik sosial dibanding pendidikan. Bentuk kedua, pengembangan atas dasar mata pembelajaran, yaitu berawal dari perubahan dan usaha, kemudian fokus pada bagian tertentu kurikulum, kemudian pengembangan isi tujuan-tujuan sempit, modernisasi bahan pembelajaran atau penilaian pendekatan pembelajaran, kemudian pengembangan metode ajar belajar, dan terakhir menekan tahap-tahap persiapan diseminasi materi kurikulum baru. Kesimpulan, prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama pada fase perencanaan kurikulum atau kurikulum planning, yang pada dasarnya prinsip tersebut merupakan ciri-ciri hakikat kurikulum itu sendiri. Prinsip pengembangan kurikulum memiliki beberapa sumber, yaitu empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal nasihat common sense. Kemudian, prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu whole truth, practical truth, dan hipotesis. Dan secara luas, prinsip pengembangan kurikulum terbagi 2 macam, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Demikian materi yang saya sampaikan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Semoga video ini dapat dijadikan referensi bahan ajar yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.